Oke, Bapak-Bapak, Ibu sekalian, paparan yang ketiga kita minta kepada Bapak Dr. Willem Siaya, MBA, untuk memaparkan dengan judul apa Pak Win? Judulnya? Perlakuan terhadap barang wajib. Waduh, perlakuan terhadap barang wajib ini. Jadi kita akan usulkan dengan paslon ya, masih paslon lah belum dilantik. 02 mungkin perlakuannya tidak seperti ini Pak Win. Bahan ini akan kita sampaikan mungkin nanti ke beliau. Kalau sudah jadi presiden susah kita untuk ketemu. Mudah-mudahan sebelum ini kita bisa ketemu itu Pak. Oke, silakan Pak Win. Izinkan saya berdiri karena saya harus baca slide ini. Pergunakan yang memenuhi persyaratan kebutuhan dan memiliki penjumlahan capaian PKDN dan capaian BNP lebih atau sama dengan 40%. Jadi minimum 40%. Waktu itu 2014 kebetulan saya ikut cawe-cawe di situ. Kenapa kita tetapkan 40? Karena itu adalah standar internasional. Kita nggak boleh tinggalkan itu. Nanti dibilang Indonesia kok ngarang sendiri. Jadi kita pakai 40%. Namun uji coba waktu itu sekitar hanya 25 sampai 30. Bagaimana kita mencari 40 supaya membantu teman-teman pabrikan manufaktur dalam negeri, kita tambah dengan BMP, bobot manfaat perusahaan, yang maksimumnya adalah 15%. Jadi penjumlahannya adalah 40%. Kemudian pasal yang ke-7, pengadaan barang diwajibkan dilakukan melalui pelelangan terbatas. Nggak perlu lagi tender umum, malah sekarang pembelian langsung saja, tunjuk saja. Apalagi nanti ada e-katalog, kalau sudah ada nama produsen di situ, langsung saja. Dengan kita membandingkan, kemudian dilaksanakan negosiasi. Hanya boleh diikuti oleh produsen dalam negeri yang memproduksi barang tersebut. Jadi kalau tidak memproduksi, maaf, tidak bisa diundang. Karena kalau diundang, bisa saja dia impor. Maka ini oleh Menteri Perindustrian ditegaskan betul. Yang memproduksi barang sesuai persyaratan. Jadi betul-betul barang jadi, finish product yang sesuai dengan persyaratan dan memenuhi persyaratan spesifikasi. Harus. Dia boleh produsen, tapi kalau dia tidak memproduksi barang sesuai yang dibutuhkan, juga tidak boleh ikut. Bagaimana cara ikut? Berusaha untuk memproduksi sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan dari pemakai, user. Kemudian, atau distributor yang ditunjuk. Distributor, bukan agent. Saya boleh sedikit jelaskan apa perbedaan antara distributor dan agent. Kalau distributor itu adalah kepanjangan tangan dari pabrik. Dia tidak boleh menambah markup harga 1 sen pun. Dia pakai harga pabrik karena dia hanya mendistribusikan. Bendera yang dipakai adalah bendera pabrikan. Beda dengan agent. Agent itu perusahaan terlepas, dia boleh mengambil keuntungan dan dia bertindak atas nama perusahaannya sendiri. Nah, oleh Menteri Perindustrian yang ditetapkan adalah distributor, bukan agen. Ada bunyi agen di situ, tapi ditujukan kepada agen pemegang merek kendaraan, mobil. Kemudian tanpa perlakuan preferensi harga. Jadi kalau antara masing-masing sudah barang wajib yang tadi 40% dan 25%, itu tidak perlu preferensi lagi. Selama ini masih bingung. Ya, dari kami berdiri di sini, kami mohon kepada Pak Dr. Heru, Pak Erwin, dari teman-teman SKK Migas dan regulator yang lain supaya ini tolong diterapkan.
karena tidak perlu lagi preferensi. Boleh saya sedikit jelaskan, preferensi itu sebenarnya aslinya itu dipakai atau digunakan untuk kita memprotek produk dalam negeri terhadap produk asing impor, bukan antara kita dan kita. Jadi betul-betul kita kasih preferensi. Itu aslinya. Baik, yang berikut. Ya, ini kesimpulan. 3 slide lagi. Jadi barang wajib harus dipakai sesuai dengan PP. Kemudian barang wajib bagaimana cara pengadaannya sesuai dengan Permen 03 Menteri Perindustrian 2014. Teruskan tuh. Ya, ini slide kedua dari terakhir. Ini simpulan yang kedua. Sekarang mungkin bapak-bapak yang berumur sudah dekat-dekat 50 ke atas itu biasa kita pakai kesimpulan. Sekarang ini harus simpulan dan kesimpulan. Saya juga baru tahu sesudah saya ngajar di kampus, Pak, tidak ada kesimpulan lagi, sekarang simpulan. Ayo ikut. Ya, jadi pertama, sertifikat TKDN ini untuk teman-teman surveyor independen hanya diterbitkan oleh produsen dalam negeri yang mempunyai fasilitas produksi dan memproduksi barang sesuai persyaratan teknis dan spesifikasi kebutuhan. Kalau produk dalam negeri tidak memproduksi, tidak mempunyai fasilitas, itu tidak boleh, Pak. Tolong ya, sekarang ini maaf ini sudah lewat nih. Ya, ada yang tidak produksi dikasih lebih besar dari produsen. Alasannya dia pakai raw material dari dalam. Boleh dia pakai raw material dalam, tapi dia sendiri tidak memproduksi. Nanti slide terakhir kami akan gambarkan itu. Jadi betul-betul yang punya fasilitas, ada yang punya fasilitas tapi nggak produksi. Listriknya itu mati terus, nggak pernah nyala listrik gitu. Ya, ada yang memproduksi tapi begitu dicek oleh teman-teman SKK Migas dan teman-teman dari Dirjen Migas, Pak Noval, itu tidak memproduksi, toko ada barangnya. Ah, saya nggak mau bilang itu kenapa. Izinkan saya minum sebentar ya. Biasa sudah over 70 nih Pak Mustikor. Ya. Konco saya nih. Thank you, Pak. Baik, yang kedua, prinsip supply chain management untuk barang, pengadaan barang, itu harus langsung kepada pabrik, produsen atau distributor. Karena SCM itu tidak boleh lewat agen. Kenapa? Karena agen itu akan nambah biaya. Produk kita akan tidak bisa bersaing karena kita memakai barang-barang dengan biaya yang tinggi. Ini prinsip supply chain management. Lalu kemana agen? Agen mempunyai pangsa pasar yang lain, yang tersedia, yang masih banyak. Bukan hanya ikut di dalam mata rantai supply chain. Kemudian yang ketiga, konsep verifikasi nilai TKDN diubah dari cost base menjadi production base. Nanti slide terakhir saya coba contohkan bagaimana caranya. Karena apa? Karena cost base ini mungkin bapak-bapak semua sudah tahu, ibu-ibu, tapi ada yang belum tahu. Makin kita efisien, makin rendah TKDN kita. Ini dilematis betul. Ya, jadi kita harus ubah. Kami sudah usulkan, tapi belum di follow up. Mudah-mudahan dalam waktu singkat. Pada Pak Dr. Heru ya Pak. Siap. Terima kasih. Kemudian, terima kasih Pak Kamal, Bapak Ibu. Ya,
Para hadirin sekalian, terima kasih. Salut saya kepada Pak Mustiko Saleh dulu. Dulu kami sama-sama GM, kita kerja ladang Pertamina, tapi beliau terus melejit jadi wakil direktur utama. Saya masih tetap di situ saja, Pak. Laporan. Juga di antara para hadirin yang ingin saya sampaikan mewakili semua, karena kalau satu persatu agak panjang, sulit. Ibu Maria. Ibu Maria tolong berdiri, perkenalkan. Beliau dari SKK Migas. Sekarang tugasnya Pak Erwin, beliau yang ambil alih. Karena beliau sudah mampu, Pak Erwin didorong Pak. Terima kasih Ibu Maria dari SKK Migas. Baik Ibu dan Bapak, sebenarnya forum ini adalah silaturahmi kita karena ada halal bihalal, tapi izinkan saya mewakili semua pihak, baik itu dari government, baik itu dari K3S, baik itu dari pelaksana, dan juga dari penyedia usaha penunjang. Baik, saya ingin sekedar meluruskan saja tanggung jawab dan wewenang kita masing-masing. Mengingatkan saja, tidak memerintahkan, tidak meminta, tapi sekedar meluruskan. Baik, Ibu dan Bapak, saya di sini aja, mohon maaf. Baik, silakan teruskan. Saya ingin mengingatkan saja, sekedar mengingatkan bahwa tugas dan tanggung jawab kita sama semua. Kita harus meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Siapa saja. Ini ada PP dan sekarang mungkin ada teman LKKP di sini hadir. Sedang digarap RUU pengadaan publik. Jadi semua akan tunduk kepada undang-undang pengadaan publik. Ya, jadi diharuskan instansi yang menggunakan ini tidak ada pengecualian, semua di sini ada. Termasuk BUMN, BUMD, termasuk swasta yang menggunakan APBN atau APBD, atau yang mengerjakan aset pemerintah, semua harus tunduk. Itu aja di lembaran pertama. Kemudian yang berikut, ya, ini juga Pak Heru, kampus P3N. Ini ada peraturan Menteri Perindustrian 02 dan 03. Yang kita pakai di sini 03, ini ada di sini Pak, dan sekarang pengadaan barang wajib digunakan pada K3S yang gross split, tetap harus barang wajib itu dipergunakan. Meskipun di dalam aturan gross split itu K3S bisa mengadakan pengadaan barang tersendiri dengan ketentuannya. Silakan. Tapi kalau ketemu dengan barang wajib harus pakai Pak. Tadi PP tadi itu, yang sebentar akan keluar undang-undang. Nggak boleh enggak. Ya Bu Maria ya. Titip salam Bu. Salam hormat. Baik. Kemudian ini meskipun barang termasuk barang wajib digunakan, namun merupakan bagian dari agreement, maka dapat dikecualikan. Jadi begini, bagi teman-teman yang produsen dalam negeri, kalau produknya itu sudah masuk dalam satu agreement yang paket, jangan menuntut kalau harus pakai seperti teman-teman dari Bolena umpama satu mesin yang sudah paket, yang sudah agreement, yang sudah utuh harus dipakai, di situ ada bolt kena. Wah, itu harus pakai dalam negeri, jangan. Ya, kita harus tahu bahwa itu sudah paket.
sudah given itu, nggak usah nuntut lagi. Nanti di tempat lain kita akan cari lokal itu ya. Baik, kemudian penyusunan HPS didasarkan pada cost structure yang sama. Selama ini, Bapak dan Ibu sekalian, pemakai atau user itu sering nuding bahwa produk dalam negeri ini mahal, produk dalam negeri ini harganya terlalu tinggi dibandingkan dengan impor. Karena apa? Kita punya tools untuk pembanding, cost structure itu tidak sama. Yang K3S-nya bangun seperti begini, yang penyedia barangnya seperti ini. Ada elemen-elemen yang sama, ada yang tidak ada. Jadi harus di-issued, dikeluarkan, diterbitkan, mungkin oleh bapak-bapak ibu dari K3S, bikin sama. Harga barang berapa, transport berapa, untung berapa, pajak berapa, sama semua. Nanti kalau sudah sama masuk, masih ada perbedaan, kita duduk bersama. Wah, you salah, you terlalu tinggi di sini, you terlalu banyak keuntungannya, you harus turunkan. Artinya sama, jadi tidak saling menuding lagi. Masa kita sama kita nuding gaji mahal, ya jangan. Ya, kita kasihan anak cucu kita nanti. Ini kita berbuat sekarang untuk siapa? Untuk tanah air dan untuk anak cucu, jangan lupa. Mau kemana mereka? Kalau enggak bekerja di dalam kancah nasional masyarakat yang bekerja di pabrik-pabrik kita sendiri. Kemudian Buy Indonesia. Ini terakhir, Bapak dan Ibu. Marilah kita bersepakat, kita harus membeli. Bukan I love atau we love produk Indonesia, bukan sekedar cinta, tapi kita harus beli, kita harus pakai. Saya istilahkan kemana-mana kalau saya diberi kesempatan, jangan hanya, silakan Bapak, jangan hanya ucapkan kata cinta, saya cinta, tapi harus dinikahi. Ya, jangan cuma pacaran aja. Saya cinta, saya senang, produk dalam negeri bagus ini untuk anak cucu kita. Nonsen itu. Kita harus nikahkan, kita harus beli. Makanya istilah saya itu buy Indonesia, bukan love produk Indonesia. Karena apa? Karena pemakaian produk dalam negeri adalah salah satu tools untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa kita. Ada dua yang terbesar, yaitu ekspor. Ekspor sekarang kita sedang jeblok, maka satu-satunya sekarang adalah pakailah produk dalam negeri. Baik, terakhir, panjang ya Pak Kamal? Masukin satu lagi. Oke, satu lagi gua. Ini contoh bagaimana saya sudah pernah serahkan sebelum Hero. Bagaimana prinsip dari TKDN Production Base. Ini saya ambil UCTG, kebetulan saya bersama teman-teman UCTG ada kopling dan ada protector. Kita bobotkan, kalau yang produk dalam negeri itu dibobotkan berapa dari keseluruhan barang jadi atau finished product ini. Jadi OCTG yang siap, finished product OCTG 100. Kalau billet saja dia produksi, jadi memproduksi billet, ada square, ada round, itu berapa kira-kira bobotnya? Kita duduk bersama, kita benchmark dengan luar negeri, kita tanyakan ahli produksi. Kalau menurut kami, sementara sebelum disetujui oleh bapak-bapak dari perindustrian, kita kasih bobot 30%. Dari satu batang OCTG itu, bahwa billet adalah 30%. Kalau dia bisa bikin green pipe, seperti yang tadi Pak Erik sampaikan, ada di Cilegon, dia dapat bobot 28%. Jadi cukup besar. Kalau kita dalam negeri sudah bisa bikin raw material green pipe, itu 28%. Kalau kita ada fasilitas dan pabrik heat treatment,
diberi 22% saja. Kalau kita hanya trading diberikan 14%. Kita juga produksi kopling 4% dan protektor 2%. Nah, jadi bagaimana ngitungnya? Sekarang ini jelimet. Kita mesti cek harga raw materialnya kan, cost base itu turunnya repot sekali. Nah, dengan gini kan cepat sekali. Kalau dia produksi green pipe dia dapat 28. Itu pun kalau teman-teman K3S beli green pipe. Tapi kalau beli semuanya tidak boleh lewat dia, karena dia tidak memproduksi finish product. Seperti gitu. Tadinya teman-teman Pertamina, Pak Mustiko saya mungkin tahu bahwa K3S atau Pertamina, karena dulu Pertamina yang koordinir K3S itu beli green pipe. Akhirnya apa? Surplusnya sampai ratusan juta dolar. Sekarang tidak, beli saja yang finish. Ya, sudah ketahuan. Kemudian bikinlah consignment bahwa kontrak 3 tahun itu sudah kita sharing risk antara pengguna, user, dan penyedia. Namun ada ketentuan, tidak boleh begitu saja. Kalau ini dibatalkan harus bayar 80% dari nilai kontrak. Begitu ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, saya sampaikan, sudahi sekarang dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih, Ter. Terima kasih Pak Willem Siaya, yang kita kenal dengan Pak Win, yang telah menyampaikan paparannya. Mudah-mudahan ini menggugah kita untuk bersama-sama untuk menjadi cinta produksi dalam negeri. Baik. Baik.